Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah hingga saat ini terus fokus dalam mendorong hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Terbukti pelaksanaan hilirisasi, salah satu komoditas pertambangan mineral, telah memberikan lonjakan kontribusi bagi penerimaan negara. Hilirisasi menjadi kunci. Coba kita lihat satu, urusan nikel. Urusan nikel yang sering saya ceritakan, karena ini memang sebuah keberhasilan kita meningkatkan nilai tambah nikel. Dari bahan mentah, nikel ore, masuk ke NPI, nikel pig iron, masuk lagi ke nikel matte, kemudian masuk ke stainless steel. Dan masuk ke turunan-turunan baik garpu, sendok, jarum suntik, dan ratusan turunan lainnya yang ini masih dalam proses semuanya, tetapi paling tidak sekarang kita sudah sampai ke stainless steel. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang kembali menegaskan bahwa hilirisasi di sektor pertambangan termasuk nikel dan sumber daya alam lainnya menjadi kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Bahkan kebijakan hilirisasi nikel terbukti telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara, di mana pada 2015 ekspor nikel Indonesia hanya bernilai 45 triliun rupiah, namun setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi 520 triliun rupiah pada 2023. Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan 3 smelter mineral di akhir bulan September lalu. Ketiga smelter tersebut antara lain smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, smelter tembaga milik PT Aman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan smelter bauksit milik PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat. Kehadiran dan operasional ketiga proyek smelter ini dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam menunjang program hilirisasi di sektor pertambangan. Terlebih nilai investasi ketiga proyek yang sangat besar, di mana proyek smelter Freeport Indonesia menelan investasi sebesar 56 triliun rupiah, kemudian smelter milik Aman Mineral mencapai 21 triliun rupiah, SGAR Mempawah milik Borneo Alumina Indonesia sebesar 16 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan hilirisasi sebagai mesin ekonomi baru Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia atau ASPEBINDO. Selamat pagi, Mas Angga. Pagi, Mas Pras, semangat. Semangat dan salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini, Mas Angga. Review dong dari ASPEBINDO terkait dengan kegiatan pertambangan begitu di Indonesia sampai saat ini seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat juga misalnya pergerakan di lantai bursa ya, Mas Pras, emiten-emiten tambang ya, khususnya memang mineral ini kan sekarang lagi kinclong gitu loh, ya kan, naik terus, ya kan, dan itu juga berkaitan tentunya dengan apa yang tadi disampaikan juga di paket ya, kebijakan pemerintah terkait hilirisasi ini sudah on the track lah ya, sudah meningkatkan nilai ekspor kita, neraca perdagangan yang kita rasakan akhir-akhir ini. Tapi tentunya PR-nya kan nggak terhenti di situ saja, Mas Pras ya. Tentunya kita harus yang seperti disampaikan Pak Jokowi tadi ya, Pak Presiden, kita harus mendorong untuk sampai kepada end product ya. Tadi kita bicara stainless steel, itu pasti produk turunannya banyak sekali ya. Kalau kita nanti sudah bisa menciptakan produk-produk turunan yang lebih besar lagi, industrinya tercipta, pastinya ini akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Dan kalau saya lihat ya dalam 3 tahun terakhir kan
sudah on the track, banyak sekali smelter-smelter pemurnian yang dibangun ya, baik oleh swasta dan BUMN, dan ini menjadi salah satu fondasi yang kuat bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara eksportir raw material ya, yang selama beratus tahun mungkin dari zaman kolonial dulu ya kita memang terbiasa melakukan ekspor raw material ya, tapi kelihatannya ya kita sudah mampu membangun basic industri di dalam negeri ya, gitu Mas Pras. Oke. Nah, tadi Presiden Jokowi juga sudah menekankan bahwa memang hilirisasi tadi termasuk di dalamnya adalah hilirisasi minerba, kemudian sumber daya alam lainnya begitu menjadi kunci nih dalam meningkatkan ekonomi nasional. Tanggapan Anda sendiri bagaimana? Iya pastinya itu menjadi kunci, menjadi fondasi ya, dan ini menjadi langkah strategis dan langkah awal, artinya roadmap-nya yang setahu saya sudah disusun juga ya oleh Kementerian Investasi ya, roadmap hilirisasi berbagai macam produk ya, bukan hanya mineral ya, tapi produk-produk berbasis agro juga sudah disusun. Jadi kita harus fokus ya, contohnya misalnya rumput laut ya, produk udang kita itu sangat-sangat punya nilai kompetitif yang cukup baik dan diminati oleh pasar global. Hanya tinggal kan PR-nya menjahit industri juga dengan tentunya dengan inovasi-inovasi, dan tentunya mendorong agar para pemain-pemain global ini Mas Pras mau berinvestasi di Indonesia gitu, sehingga bisa terjadi alih teknologi juga ya, seperti kalau kita lihat di ekosistem baterai kan sudah ada beberapa perusahaan besar pionirnya yang memang secara agresif berinvestasi di dalam negeri, dan itu harus kita dorong di produk-produk yang lain juga Mas Pras. Baik, tapi dari sisi yang lain begitu pelaksanaan, kemudian output begitu dari program hilirisasi sendiri yang diharapkan bisa menjadi mesin ekonomi baru, menurut Anda seperti apa begitu outputnya begitu yang Iya itu tadi yang sebenarnya secara angka-angka kan sudah menunjukkan, hanya kan jangan sampai terhenti pada pada suatu step aja gitu, hanya harus masuk ke industrinya kan. Nah, sedangkan kalau masuk industrinya kan pasti butuh lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat gitu Mas Pras gitu. Ya, ketika pihak-pihak yang terlibat ya tentunya kan yang advance mungkin dari luar ya kita bisa attract untuk masuk ke dalam negeri ya, dengan berbagai macam sweetener insentif yang kita bisa berikan, karena kita kan berkompetisi juga dengan negara-negara tetangga kita ya, which is yang saya lihat lebih sangat agresif ya, seperti Vietnam, Malaysia sekarang ini di berbagai sektor, misalnya semiconductor gitu kan. Nah ini ya artinya kita harus lebih bisa punya langkah-langkah yang lebih bisa mendahului langkah mereka gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita harus pikirkan juga ketersediaan energinya, affordable energy gitu kan, ketersediaan energi yang mungkin clean energy, green energy itu bisa menjadi daya tarik kita gitu, karena kita sebenarnya punya source itu gitu, tinggal kan kita bisa mengoptimalkannya gitu. Misalnya seperti PLN juga bisa punya strategi yang tepat, bisa mempercepat penggunaan energi baru terbarukan gitu. Ini menjadi faktor yang harus terus kita jalankan Mas Pras. Ya menarik. Lantas bagaimana dengan kesiapan dari pelaku usahanya sendiri begitu untuk bisa mendorong bahwa sektor-sektor minerba ini benar-benar bisa menjadi mesin ekonomi baru? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Angga. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya,
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan salah satu contoh keberhasilan hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir, komoditas nikel ini yang bisa menjadi pilihan. Di mana kita tahu di tahun 2015 dari nilai ekspor itu sekitar 45 triliun rupiah. Namun kita lihat perkembangannya melonjak sangat signifikan di tahun 2023 menjadi 520 triliun rupiah. Itu dia hasil dari hilirisasi nikel dari sisi nilai ekspor. Dan berikutnya bentuk penerimaan negara dari hasil hilirisasi selain nikel dan juga mungkin beberapa komoditas lainnya dalam bentuk pajak perusahaan, kemudian ada pajak karyawan, bea ekspor, kemudian juga bea keluar dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan berikutnya ada beberapa smelter baru begitu yang tadi sudah disampaikan begitu. Ada smelter tembaga PT Aman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat NTB, nilai investasinya 21 triliun rupiah. Kemudian Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur 56 triliun rupiah. Kemudian smelter Grade Alumina Refinery fase 1 dari Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat itu mencapai 16 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia Aspemindo. Baik, Mas Angga, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Hilirisasi sudah memberikan bukti nyata begitu ya, untuk menjadi salah satu mesin ekonomi baru Indonesia. Nah, lantas kesiapan dari pelaku usahanya sendiri begitu, bagaimana melihat program hilirisasi yang menjadi fokus juga dari pemerintah? Ya, tentunya ini kan sebenarnya peluang ya, apalagi kalau kita lihat industrinya di dalam negeri ya, dan sebenarnya pemerintah dalam hal ini ya Kementerian SDM dalam beberapa waktu terakhir kita lihat juga sudah sangat boleh dibilang melakukan berbagai macam terobosan ya. Baik. Terkait kemudahan-kemudahan kita dalam sisi perizinan, penyusunan RKAB ya, walaupun ya kita ketahui bersama ada beberapa kasus hukum Mas Pras ya yang sebelum-sebelumnya, dan kalau kita lihat juga kan menteri sudah ada pergantian ya, menteri Pak Bahlil udah kurang lebih 1,5 bulan dan sudah ada dirjen baru juga yang baru saja dilantik kalau nggak salah sekitar 2 mingguan yang lalu ya. Ini saya rasa menjadi salah satu langkah awal untuk mengkonsolidasikan stakeholder utama ya, Dirjen Minerba ya, dalam rangka mendorong atau memberikan kemudahan bagi kita pelaku usaha untuk bisa membantu ya program-program yang sudah kita susun gitu loh Mas Pras. Baik, dan kita tahu di September lalu Presiden Jokowi sudah meresmikan 3 smelter mineral nih, yaitu tadi smelter tembaga dari milik PT Freeport di Gresik, kemudian ada smelter tembaga dari Aman Mineral Internasional di Sumbawa, dan smelter boksit juga nih dari Borneo Alumina Indonesia. Nah, apakah ini akhirnya menjadi angin segar baru juga nih bagi pengembangan hilirisasi nasional, Mas Angga? Ya, artinya kan memang supply chain-nya sudah terkonek ya Mas Pras ya. Dari sisi hulunya tadi pelaku usaha pertambangan, lalu di midstream-nya ini kan kita baru bicara hilirisasi kan sebenarnya di midstream ya gitu. Dan nantinya tentunya tadi industrialisasinya nanti ujungnya di downstream ya. Jadi mungkin tadi seperti Pak Jokowi sampaikan, Pak Presiden sekarang misalnya baru sampai NPI gitu kan, nikel pig iron, tapi ya kedepannya pastinya harapannya sudah menjadi bisa diolah menjadi produk-produk yang sangat-sangat banyak gitu. Dan memang segala macam jenis industri ya itu membutuhkan bahan tersebut. Jadi ya kalau bisa ya ini menjadi salah satu attractiveness juga yang bisa menarik investor, karena kita punya sumber bahan bakunya, dan dari sisi logistiknya mungkin bisa lebih efisien gitu. Dan mungkin juga dengan adanya perang dagang antara Cina dan Amerika gitu kan, banyak perusahaan-perusahaan di China yang memang harus merelokasikan
investasinya gitu, ya bisa memilih Indonesia menjadi salah satu lokasi utama ya untuk mengembangkan produk-produknya gitu. Berarti ekosistem kemudian pangsa pasar sebenarnya sudah mulai terbentuk begitu ya kalau kita bicara mengenai tadi upaya-upaya hilirisasi begitu ya dari hulu ke hilirnya. Iya, pangsa pasarnya artinya baik di dalam negeri maupun di luar ya Mas Pras ya. Tapi sekali lagi kan itu tidak bisa dalam jangka pendek ya. Itu saya rasa itu sebagai long term ya, long term planning yang harus disusun dengan juga konsistensi yang harus dilakukan. Tapi kan dalam 10 tahun Pak Jokowi atau 5 tahun terakhir ya, ketika misalnya di stop gitu ya ekspor raw material, kan ini kan terbukti ya banyak smelter yang sudah dibangun gitu loh ya kan. Betul. Bukan hanya smelter dari Freeport kan, tapi di berbagai tempat ya, Inalum, terus juga tadi Aman Mineral ya, baik BUMN dan swasta sudah merealisasikan smelternya. Artinya kan ada bukti konkret ya bahwa apa yang dilakukan sudah berbuah hasil ya kan, seperti itu. Baik, nah kira-kira komoditas minerba apa lagi nih yang mungkin seharusnya bisa menjadi fokus pemerintah untuk masuk dalam program hilirisasi nasional? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Mas Angga. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Aspebindo. Ya, Mas Angga, lantas kalau kita bicara mengenai komoditas minerba lain apa nih yang kira-kira bisa menjadi fokus lagi dari pemerintah untuk masuk dalam program hilirisasi nasional? Iya, Mas Pras, kita kan kaya akan sumber daya mineral dan sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks prioritas, sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita dorong ya, seperti komoditas timah gitu loh ya, pasir kuarsa gitu, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi mungkin ya step by step ya. Timah saya lihat juga kita bisa menjadi pemain utama karena sumber kita cukup besar, dan kalau kita lihat ya memang beberapa waktu belakangan kan terungkap ya kasus yang cukup besar ya terkait perdagangan timah ya yang dilakukan, penambangan dan perdagangan timah yang dilakukan secara ilegal. Artinya sebenarnya dari sisi kapasitas kita sudah mampu, hanya tinggal pengelolaan dan tadi ya harus ada pemurnian, dan artinya stakeholdernya kalau bisa jangan hanya tunggal dari BUMN, tapi ada pihak swasta yang ikut serta dalam ekosistem tersebut, seperti pasir kuarsa kan untuk solar panel gitu. Lalu juga kita lihat juga industri keramik juga banyak sekali membutuhkan mineral juga, dan Indonesia menjadi, yang saya tahu, menjadi salah satu negara yang punya potensi karena beberapa industri misalnya di China juga melakukan relokasi juga Mas Pras ya. Jadi saya rasa itu yang nggak butuh, istilahnya nggak butuh teknologi yang terlalu tinggi lah gitu ya. Itu kita sudah bisa melakukan hal itu, dan marketnya sangat besar Mas Pras. Iya, gitu. iya. Nah, terkait dengan kebijakan atau insentif lah yang diharapkan begitu dari pelaku usaha untuk bisa mendorong lebih jauh program hilirisasi di sektor minerba ini, apa nih yang kira-kira masih dinantikan? Ya sebenarnya kalau kita lihat pemerintah sudah memberikan sweetener, ada tax holiday, tax allowance ya. Memang walaupun memang di global ada kebijakan mengenai global minimum tax juga ya. Nah ini memang harus pemerintah harus benar-benar bisa mensiasati hal itu. Tapi kalau yang saya lihat lebih jauh ya dalam konteks hilirisasi atau pemurnian ini, memang kebutuhan utamanya kan di sisi energi Mas Pras ya. Nah kita harus punya strategi yang tepat tadi terkait bauran energi, karena beberapa juga ingin energinya bisa energi hijau gitu loh Mas Pras. Jadi kalau kita bisa menyediakan energinya energi hijau, saya rasa itu bisa menjadi salah satu yang mengattract
investor untuk masuk ke kita, Mas Pras. Baik, terakhir Mas Angga, optimisme Anda terkait dengan program hilirisasi akan menjadi sumber pencerahan baru nih. Di pemerintahan baru ya melanjutkan apa-apa yang sudah dibangun ya, tinggal melakukan improvement dan tentunya perlu keberanian ya, berpikir yang out of the box ya, dan sekali lagi ya pemerintah harus membuat ekosistem usaha yang pro bisnis, Mas Pras. Oke, tapi tetap optimis ya bahwa ini memang bisa menjadi mesin ekonomi baru bagi perekonomian nasional kita. Pastinya Mas Pras, dan harus kita sambungkan ke industrinya, Mas Pras. Baik, Mas Angga, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga insight yang sudah disampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menariknya usai jeda berikut ini.